Sering kita mendengar tentang B3 atau bahan berbahaya dan beracun yang harus dikelola sesuai ketentuan karena sifat dan karakteristiknya yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan B3? B3 adalah bahan yang karena sifat atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lainnya. Apa saja B3 yang digunakan dalam rumah tangga? B3 yang kita kenal ternyata ada di sekitar kita dan akrab dalam kehidupan sehari-hari. Barang yang mengandung B3 yang sudah tidak digunakan lagi, tidak boleh dibuang sembarangan, karena akan sangat membahayakan dan mencemari lingkungan sekitar, serta berdampak buruk pada kesehatan. Jadi, bagaimana ya caranya mengelola benda-benda yang sudah tidak digunakan namun masih mengandung B3? Saat ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik. Apa itu sampah spesifik? Sampah spesifik meliputi sampah yang mengandung B3, sampah yang mengandung limbah B3, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, dan sampah yang timbul secara tidak periodik. Sampah spesifik adalah sampah yang mengandung B3 dan limbah B3. Sebagai contoh, sampah masker bekas pakai. Kota-kota besar dan kota metropolitan merupakan kota yang berpotensi sangat besar menghasilkan sampah spesifik ini. Sampah jenis ini dapat dihasilkan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, harus mendapatkan perhatian khusus. Karena tidak boleh dicampur dengan sampah rumah tangga lainnya, seperti sampah organik dan sampah anorganik. Bagaimana cara pengelolaan sampah spesifik yang mengandung B3 dan limbah B3? Setiap orang yang menghasilkan sampah yang mengandung B3 wajib melakukan pengurangan sampah dengan cara pembatasan timbunan sampah dengan memilih barang yang lebih ramah lingkungan tidak mengandung B3. Untuk pemilahan sampah, harus dilakukan pada sumbernya seperti pada pengelola kawasan pemukiman, komersil, industri, dan fasilitas umum lainnya dengan cara mengelompokkan berdasarkan jenis sampah spesifiknya. Sampah-sampah yang mengandung B3 kemudian dikumpulkan, diangkut, diolah, dan diproses akhir sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan ini. Sekarang kita tahu benda apa saja yang mengandung B3 di sekitar kita dan bagaimana pengelolaannya sebagai sampah spesifik. Mulai sekarang, kita harus lebih bijak memilih benda yang lebih ramah lingkungan agar tidak berdampak buruk untuk lingkungan dan kesehatan kita.